wedine ya karo Gusti Allah. Bukan takutnya itu karena CCTV. Nah, kalau CCTV sih gampang gitu ya. Kita mau berbuat apa saja, sudah sarung, copot, uncal ke nonggoni CCTV bar. Nggak kelihatan. Tapi kalau kita merasa takutnya itu kepada Allah, ya apa saja yang kita lakukan ini akan diawasi oleh Allah. Maka insya Allah tindak tanduk perbuatan kita ini akan jauh terkendali. Winek wedine karo Gusti Allah. Ya karena ada waskat pengawasan melekat. Ya takutnya kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu selalu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Selalu menjalankan perintah Allah dan berusaha sejauh-jauhnya meninggalkan larangannya. Loh itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang takut kepada Allah yakin bahwa takdir Allah itu insya Allah tidak ada ya. Tidak ada yang salah. Semua takdir Allah itu benar. Tidak ada yang salah. Kita diciptakan menjadi seorang pekerja. Kita diciptakan ada sebagian menjadi seorang pengusaha. Kita diciptakan menjadi seorang tenaga pengajar. Semua itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan takdir itu tidak ada yang keliru. Maka ada istilah wang sinawang cara Jawa gitu. Wang sinawang. Ada orang yang kebetulan bekerja sebagai pegawai. Ada yang bekerja sebagai buruh. Udah. Jadi itulah strata manusia. Nah, namun demikian yang lebih penting, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menempatkan pekerjaan kita ini sebagai ladang ibadah. Banyak orang yang sambat, balik saka mbut gawe awake kesel banget. Ya ono ya ini 20 tahun bekerja, tapi ya seperti ini. Pulang selalu dikeluhi oleh rasa penat, rasa kesel gitu. Nah, ibadah, pemahaman tentang ibadah ini paling tidak akan bisa membuat paradigma dan mindset kita ini berbeda. Kalau kita ini menganggap pekerjaan kita sehari-hari itu ya sebagai rutinitas kerja, ya maka pulang nanti awake dhewe rasane kesel karena itu menganggap rutinitas. Tapi berbeda manakala pekerjaan itu kita pandang sebagai cara kita, kesempatan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, ini akan membuat kita semakin bersemangat. Kalau hanya rutinitas, mangkat jam 7, balik jam 5, terus seperti mesin mekanik muter terus, lelah kita. Tapi ketika kita mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niatnya semata-mata untuk berbuat baik kepada sesama, maka insya Allah lelahnya itu akan berubah menjadi lillah. Khauf, rasa takut kita kepada Allah. Begitu juga kita kalau sudah yakin ya keluarga kita ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang memiliki rasa ada yang mengawasi setiap tindak tanduk kita, maka kalau kita ini orang tua kemudian menyekolahkan putra putri kita jauh dari rumah, ya kita nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa khawatir. Sudah, karena
dia adalah orang yang takut kepada Allah, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita seorang suami, istri kita ini termasuk orang yang taat, perempuan yang taat kepada Allah, kemanapun dia pergi, kita pun juga tidak memiliki rasa khawatir. Nanti istri kita mau ngapa, tidak ada rasa khawatir. Begitu juga seorang istri yang yakin bahwa suaminya ini adalah orang yang memiliki khauf hanya kepada Allah, mangkat dinas berapa lama, 3 hari, 4 hari, tidak masalah, tidak ada rasa khawatir. Nah, makanya tadi saya menyebut kita ini harus, kalau dalam istilah Jawa itu ya wang sinawang. Ya karena semua sudah diciptakan Allah sedemikian rupa. Berbagai profesi begitu ya, kita nggak perlu kemudian ada rasa iri, enak ya kaya, enak ya kaya, enggak. Sekali lagi, semua itu bergantung bagaimana kita mampu memaknainya. Kalau kita bisa memaknai pekerjaan itu sebagai ibadah, insya Allah kita ini akan selamat dunia dan akhirat. Kadang-kadang begini, ada orang yang berpikir suami istri mbut gawine ning gone Tembalang, pinarae nang gone Tembalang. Enak napa mboten? Enak. Tapi ada suami istri pinaraknya di Tembalang, tapi sing lanang mbut gawine nang Ungaran. Terus sing wedok mbut gawine nang gone Mataram, ngisor. Melentang. Ya kan? Orang kalau ditanya enak endi ya suami istri, tinggalnya di Tembalang, kemudian pekerjaannya di Tembalang, mangkat mulih bareng, kira-kira enak mana? Dengan suami istri yang kebetulan dia juga tinggal berdomisili di Tembalang, tetapi pekerjaannya melentang, siji Ungaran, siji Mataram. Kira-kira logika kita berpikir enak mana ya kira-kira? Skizopundi Pak. Orang memandang enak yang deket ya. Nah, ditanya sekarang pelakunya. Begitu si ibu ini ketemu dengan tetangganya yang memiliki pekerjaan berbeda, yu enak ya yu kono ya yu ya. Mangkat mulih bareng karo bojomu, ning omah ketemu bojomu, ning dalan ketemu bojomu, ning kantor ketemu bojomu. Jawabannya enak, sing ngomong sapa? Nek tak sawang-sawang malah enak awakmu. Lho kok bisa? Bebas. Lho malah ngono iki. Ungaran ya toh. Aku ning nggone Mataram, bojoku nang nggone Ungaran. Oh ngono emang wong sinawang itu ya. Hidup itu wong sinawang. Kita ini tidak tahu ya bagaimana kehidupan orang-orang yang borjuis, ya kan, duitnya akeh, bandane akeh. Tapi sekali lagi kalau tidak dekat dengan Allah, maka bisa jadi apa yang dimiliki itu bukan nikmat tetapi nikmat. Saya pernah sampaikan bahwa apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita cek dulu kok. Apakah kenikmatan itu membuat kita ini semakin dekat dengan Allah, atau justru kenikmatan itu akan semakin jauh membuat kita ini jauh dari ketaatan kepada Allah? Kita cek. Sugih, apakah dengan kayanya itu semakin membuat kita dekat dengan Allah? Kalau semakin membuat kita ini jauh dari Allah, berarti kekayaan itu sejatinya bukan nikmat, tetapi sejatinya adalah nikmat, bencana.